Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lutfian Priyowibowo. Jadi di video kali ini saya akan melakukan sebuah sosial eksperimen yang dimana seperti yang ditugaskan kepada saya dalam mata kuliah komunikasi massa. Jadi dalam tugasnya itu saya disuruh untuk melakukan sosial eksperimen selama 5 hari dengan berpuasa sosial media. Jadi saya nggak boleh buka Instagram, Twitter, dan lain-lainnya. Tapi ada pengecualian untuk hal-hal yang dianggap urgensi, seperti mungkin salah satunya tugas kuliah atau info-info tentang kuliah. Untuk videonya bisa disaksikan berikut ini. Inilah hari pertama gue dalam melakukan sosial eksperimen seperti apa yang sudah ditugaskan. Kegiatan yang gue lakukan di hari ini adalah kerja kelompok bersama teman-teman gue. Gue mendapatkan tugas kelompok dari mata kuliah fotografi untuk melakukan pemotretan iklan layanan masyarakat, yang dimana gue dan teman-teman gue sepakat untuk melakukan proses pemotretan iklan layanan masyarakat tersebut di daerah Gelora Bung Karno. Karena pengerjaan tugas fotografi ini cukup menyita waktu, pikiran, dan tenaga, jadi nggak banyak deh momen-momen yang bisa gue abadikan di hari ini. Oke, masuk hari kedua. Di hari ini gue ada jadwal kelas fotografi secara offline. Ini pertama kalinya bagi gue offline di semester ini, dan pertama kalinya juga bagi gue untuk merasakan kelas fotografi di lab fotografi di kampus. Di sini bukan cuma gue doang, ada teman-teman gue juga. Setelah kelas berakhir, gue langsung menuju kantin bareng temen gue yang beda kelas buat makan siang. Dan sambil sharing-sharing gitu tentang gimana sih pengalaman pertama kali kuliah offline. Kelar makan siang di kantin, gue sama temen gue langsung pergi nongkrong sebentar untuk sekedar ngobrol-ngobrol gitu. Dan gak cuma ngobrol doang sih, ada juga yang sambil ngerjain tugas. Hari ketiga. Sebenarnya di hari ketiga ini gue nggak ada jadwal kuliah sih, tapi secara kebetulan nih, gue dapat panggilan dari manajer tempat gue kerja dan gue langsung menuju ke tempat kerja. Setelah urusan kerjaan gue selesai, gue pergi lagi ke tempat kerja kakak gue buat ngejemput dia. Di sini untungnya ada teman-teman kerja kakak gue nih yang lagi beristirahat sambil nyanyi-nyanyi gitu. Jadinya gue nggak ngerasa bosen gitu nunggu dia. Akhirnya kakak gue keluar juga. Setelah gue nunggu selama 2 purnama, nggak ada yang bercanda, nggak sama itu kok. Tapi tetap aja lama kalau nungguin dia. Itu kucing yang dipelihara di tempat kerja kakak gue. Namanya Unyil, lucu kan? Setelah dari tempat kerja kakak gue mau mampir dulu ke apotek sebentar buat membeli beberapa obat sebelum kita menuju ke rumah. Selesai dari apotik dan nganterin kakak gue pulang, gue langsung menuju ke rumah temen gue untuk meminta bantuan dalam pekerjaan tugas gue. Gue minta tolong teman gue buat ngerekam gue ketika lagi mengerjakan tugas. Ini adalah gue ketika sedang mengerjakan tugas. Tugas yang gue kerjakan adalah tugas fotografi. Gue disuruh untuk melakukan pemotretan iklan produk dengan studio box mini hasil karya gue.
Masuk hari keempat. Di hari keempat ini gue ada jadwal kuliah offline. Ini gue dan temen-temen gue sedang menuju kelas setelah kita ngumpul dulu di kantin. Selesai kelas, gue dan temen-temen gue balik lagi ke kantin buat makan siang dan ngobrol-ngobrol. Karena ada tugas yang harus dikerjakan, kita akhirnya sepakat untuk pergi ke suatu kafe untuk mengerjakan tugas. Sebenarnya nggak ngerjain tugas semua sih, ada juga yang lagi kelas. Nah, video barusan adalah kegiatan atau aktivitas yang saya lakukan selama saya berpuasa sosial media. Sebelum masuk ke pertanyaannya, saya akan menjelaskan dulu pada video tersebut yang seharusnya adalah dilakukan 5 hari, tapi saya melakukan hanya 4 hari karena saya gagal di hari kelima. Oke, masuk ke pertanyaan. Maaf ya nih pakai ginian, kalau lupa pertanyaannya. Jadi pertanyaan pertama adalah, seberapa sulitkah Anda melakukan social experience tersebut? Menurut saya sih, saya tidak terlalu susah sih bagi saya, karena saya juga tipikal orang yang tidak terlalu sering lah untuk menggunakan sosial media. Saya lebih suka mengobrol aja gitu sama teman ketika sedang ngumpul. Kita tukar pikiran atau sharing tentang pengalaman atau apapun lah. Jadi menurut saya ya nggak begitu susah ya. Mungkin dari skala 1 sampai 10 ya kira-kira 5 atau 6 lah. Oke. Masuk ke pertanyaan kedua. Aktivitas pengganti apa yang Anda lakukan? Jadi selama saya berpuasa sosial media itu, aktivitas yang saya lakukan adalah mungkin seperti yang ada di video bisa dilihat, saya melakukan kuliah offline. Itu kita ke kampus ya kan, ke kelas, terus di situ juga kita ngobrol. Jadi tanpa saya menggunakan sosmed gitu. Jadi lebih sering ngobrol sih kalau selama saya berpuasa sosial media. Mungkin kalau untuk hal yang di rumah saya seperti tidur paling. Saya nggak ada aktivitas lain yang saya saya minati lagi sih kalau di rumah, karena saya sering berkeluar, mungkin kerja kan, saya kerja atau kuliah, jadi kayak ngerasa capek aja badan, jadi kalau ke rumah lebih sering tidur. Oke, masuk ke pertanyaan ketiga. Apa efek dari social experience tersebut terhadap kebiasaan sehari-hari? Menurut saya dalam kebiasaan sehari-hari mungkin social experience yang paling berpengaruh sih pada ini sih, berkomunikasi. Ketika saya berkomunikasi dengan teman saya menjadi lebih fokus terhadap lawan bicara saya karena tidak ada gangguan dari sosial media. Kan biasanya kalau kita lagi ngobrol kadang ada pesan masuk, kita nggak tahu itu penting atau enggak kan, tetap aja itu mengganggu komunikasi. Jadi kita tidak terlalu fokus pada lawan bicara kita. Nah, untuk hal lain kayaknya sih nggak ada sih kalau untuk hal lain bagi saya. Oke, masuk ke pertanyaan keempat. Apakah Anda menemukan aktivitas pengganti baru? Aktivitas pengganti baru saya mungkin yang tadinya saya jarang olahraga, mungkin saya malam sih, saya kadang futsal bareng teman saya. Cuman pada saat itu saya nggak bawa HP karena saya main dengan teman rumah saya, jadi nyamper aja gitu ke rumah manggil. Jadi tanpa ada pesan saya nggak bawa HP dan saya juga tidak bisa mengabadikannya di video. Oke, masuk ke pertanyaan ke 5. Gambarkan interaksi Anda dengan orang lain. Apakah ada yang berubah? Seperti yang tadi saya bilang, mungkin berubahnya itu di cara kita berkomunikasi. Karena seperti hal yang saya bilang, ketika kita berkomunikasi atau ngobrol dengan lawan bicara tanpa adanya noise atau hal yang mengganggu, itu malah lebih lancar, jadi lebih efektif lah berkomunikasinya itu dibandingkan ketika misalkan ada HP yang bisa mengganggu dan
menghambat komunikasi. Oke, masuk ke pertanyaan terakhir. Alasan tidak bisa menyelesaikan social experience. Seberapa sulit mengambil keputusan untuk menyerah? Apakah Anda merasa itu sebuah kegagalan karena tidak mampu menyelesaikan social experience tersebut? Alasan saya tidak bisa menyelesaikan social experience ini adalah sebenarnya hal yang sepele sih bisa dibilang, karena saya lupa kalau saya sedang melakukan puasa bersosial media atau hiburan. Jadi saya tanpa sengaja membuka Instagram. Memang sih, walaupun tidak sengaja, bagi saya itu adalah sebuah kegagalan, karena yang seharusnya saya bisa 5 hari tanpa sosial media, ternyata karena faktor lupa itu jadi saya gagal di hari kelima. Untuk pengambilan keputusan untuk menyerah sih menurut saya agak sulit ya, karena ini masalahnya juga cukup sepele, bukan masalah yang yang harus buat main sosmed gitu, bukan tipe orang yang nggak kuat kalau sehari nggak main sosmed. Jadi saya sangat menyayangkan sih karena faktor kelupaan tersebut, jadi saya nggak harus gagal di hari kelima. Nah, itu adalah video saya selama 5 hari melakukan sosial eksperimen berpuasa sosial media sebagai hiburan. Dan tak hanya sosial media, juga ada televisi, video game, media sosial, TV streaming, dan nonton film dalam bentuk apapun. Jadi sekian dari saya, hanya itu saja yang bisa saya berikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.